Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 adalah pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Selama 30 tahun setelah peristiwa Pentakosta, Paulus yang saat itu masih bernama Saulus menganiaya orang-orang Kristen di Yerusalem. Ia pun menyaksikan peristiwa pembunuhan atas diri Stefanus, seorang diakon yang penuh hikmah dan kuasa Roh Kudus. Pada waktu itu, Paulus pergi ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen yang ada di sana. Namun apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, ia dihadang oleh Yesus dengan suatu pancaran cahaya ajaib dari langit yang membutakan matanya. Paulus rebah ke tanah. Lalu berserulah Yesus dari dalam cahaya itu, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" "Aku Yesus yang kau aniaya itu." Kepada Yesus Paulus bertanya, "Tuhan, apa yang kau kehendaki aku perbuat?" Inilah kata-kata awal yang mengantar Paulus ke gerbang tugasnya sebagai rasul kaum kafir. Ia tidak lagi menjadi penganiaya Yesus, tetapi menjadi pewarta Yesus yang paling unggul. Paulus kemudian tampil sebagai rasul yang berpengaruh besar di kalangan bangsa kafir. Dialah pewarta Injil dan pendiri gereja-gereja di antara kaum kafir. Pada pesta pertobatannya ini, patutlah kita mendoakan semua orang yang belum mengenal Yesus dan Injilnya, agar mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus serta kemuliaan kekal. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 22, ayat 3-16. Pada waktu itu, Paulus membela diri di hadapan orang-orang Yahudi. "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Aku dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam agung maupun majelis tua-tua dapat memberikan kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang ada di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum.
Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu pada tengah hari, tiba-tiba memancarlah dari langit cahaya yang menyilaukan mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu." Mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidaklah mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang hidup menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga, aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut-Nya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan berserulah kepada nama Tuhan, maka dosa-dosamu dihapuskan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Sekali peristiwa, Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah
kita belajar mencintai dengan dicintai. Yesus tahu bahwa Dia akan naik ke surga 40 hari setelah kebangkitan. Yesus tahu bahwa ketika Dia pergi, para pengikutnya akan diberi tugas untuk melanjutkan pekerjaannya di dunia. Mereka akan diberi tugas untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Jika mereka ingin melaksanakan misi tersebut, mereka memerlukan pemahaman tentang apa sebenarnya yang diperlukan oleh misi tersebut. Mereka perlu mengetahui bahwa sebagian orang akan mempercayai pesan mereka, sementara sebagian lainnya akan menolak pesan yang sama. Mereka membutuhkan kata-kata penghiburan, kata-kata pengharapan, dan kata-kata petunjuk. Para murid dipanggil oleh Tuhan untuk pergi dan mewartakan Injil. Dalam ayat 15-16 disampaikan sebagai instruksi terakhir Yesus kepada murid-muridnya sebelum Ia naik ke surga. Mereka sekarang mempunyai tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik seperti yang telah Dia lakukan. Dan mereka harus melakukannya dengan berani. Perhatikan universalitas misinya kepada seluruh dunia, kepada seluruh ciptaan. Paus Fransiskus berbicara tentang perlunya gereja untuk pergi ke garis depan kepada orang-orang yang belum mendengar kabar baik atau secara geografis jauh atau dekat. Dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul mengatakan, "Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan." Melalui baptisan, gereja berdiri di tengah dunia ini, dan dengan iman manusia dijadikan layak menerima ampunan dosa, kelahiran kedua kali, kelepasan dari kuasa maut dan dari kuasa iblis, serta memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudari terkasih, dalam kisah Injil ini kita belajar tentang kebenaran utama yang Yesus khotbahkan dan utus untuk kita wartakan kepada seluruh ciptaan. Dia menyebutnya sebagai kabar baik tentang kasih dan kehendak atau impian Tuhan bagi kita. Jika Anda ingin membawa kebenaran ini ke dalam doa, Anda dapat mempertimbangkan apakah kabar baik itu tentang sesuatu yang Tuhan inginkan Anda lakukan untuknya, atau sebagian besar tentang apa yang Tuhan ingin lakukan untuk Anda. Kita belajar mencintai dengan dicintai. Semoga demikian. Amin.